kita kan udah berapa kali ya mama pasang status WA, terus ada beberapa video yang mama posting di YouTube gitu ya. Ternyata banyak yang penasaran nih, kenapa kita bisa sedekat itu. Ini sebenarnya di depan kamera atau memang asli kayak gitu nih? Kalau buat deketnya sama mama sih asli ya. Sebenarnya kan itu juga udah kebiasaan dari kecil. Kayak misal waktu sebelum tidur itu diajak cerita gimana hari-harinya, terus apa yang lagi dirasain, terus tadi temannya siapa aja yang seru, siapa aja yang nggak seru, terus nyoba sama-sama sharing aja gitu. Kalau misalkan belum kayak gitu tuh rasa nggak komplit sampai mama tuh kalau misalkan belum cerita katanya nggak bisa tidur. Terus kalau ini sih masih bisa tidur ya. Itu dari sejak kapan? Kecilnya itu sejak kapan? Dari SD. TK kali ya? Ya, Mungkin karena kamu nggak ingat ya. Jadi sebetulnya mama itu ngajak cerita kamu itu memang dari TK, bahkan dari kamu di dalam rahim mama itu udah mencoba untuk berkomunikasi, mencoba untuk mengajak kamu berteman. Dan dari kamu, apalagi sejak, tapi sempet loh nih, kamu tahu nggak, sempet mama itu rasanya itu sangat marah sama kamu. Jadi pernah ada masa di mana mama itu sangat kecewa, marah, cemburu banget ketika kamu tidur sama Eyang, apa-apa mintanya sama Eyang, digendong sama Eyang. Itu sampai mama meledak emosinya. Karena kamu waktu itu masih kecil jadi nggak tahu, tapi itu mama ingat bener sampai akhirnya mama minta mama ke orang tua untuk bisa gimana ya caranya biar anakku itu kembali ke pelukanku, biar anakku itu cuma maunya sama aku sebagai mamahnya gitu. Nah akhirnya ada kalau orang Jawa itu ritual di dol tubuh atau apa ya, maksudnya mama akan membeli kamu gitu, supaya karena ya namanya orang Jawa itu masih pakai tradisi gitu, jadi weton-wetonnya dihitung dan sebagainya. Terus tapi percaya nggak percaya sih kayak gitu, ternyata ada perbedaan, atau memang mamah yang secara naluri kemudian semakin mendekat ke kamu, semakin rasa posesifnya lebih tinggi lagi, sehingga mama selalu ingin sama kamu. Mama juga nggak ngerti. Waktu itu aku umur berapa mah? Ya sekitar 8-10 bulan gitu sih. Ya sejak itu mama memang punya tekad besar untuk mendidik kamu sebagai orang tua, bahkan sepakat sama Eyang sama papamu, satu sama Eyang, ketika mama menegur kamu kemudian memberikan kamu punishment itu untuk kepentingan, karena mama sayang, bukan karena mama jahat, tapi karena mama sayang, karena mama pengen kamu jadi seseorang yang memang tahu yang ini nggak benar jangan dilakukan, yang ini yang benar boleh dilakukan gitu. Terus jadi ketika misalnya mama marah, sedang negur kamu, sedang marah sama kamu, bukan marahin sih, cuma negur lah pokoknya ya, itu Eyang akhirnya Eyang nggak ikut. Kalau pas Eyang nggak tega, itu Eyang keluar gitu. Papamu pun gitu. Jadi kami sepakat untuk ketika saya menegur atau papa sebaliknya papanya menegur, masing-masing nggak boleh ikut campur yang membela anak gitu, sehingga anak itu punya pandangan bahwa ketika saya ditegur mama, papa diam, oh berarti memang saya salah gitu. Dan sebaliknya, ketika saya ditegur papa, mama diam, oh berarti memang saya salah gitu. Jadi itu kunci kekompakan orang tua dalam mendidik anak gitu ya. Ya sampai sejauh ini sih seperti itu sih jalannya. Meskipun mungkin kalau Pak Demu bilang selalu, kok tegangan ya, bayangkan kamu masih kecil numpain susumu di gelas gitu ya,
Karena apa? Kamu itu udah mamak sapi, udah nggak boleh pakai dot itu sekitar usia satu tahun kalau nggak salah, pokoknya masih kecil lah. Itu mama benar-benar dalam 1 hari bisa ngelepasin kamu dari dot loh, bayangin 1 hari. Tahu nggak gimana caranya? Tega. Mama itu ngintip kamu itu sedih banget nyariin udah nggak ada. Udah gitu yang ada itu cuma gelas, dan itu kamu harus minum dari situ karena cuma itu adanya, susu ada di situ gitu. Itu benar-benar mama lakuin, dan itu mama sembunyi di garasi. Terus pada saat itu pernah kamu numpain susu dari gelas, mama coba gini, terus gimana ini? Kamu tahu, kamu ngambil lap di lap gitu ya lantainya, itu kamu masih sangat kecil, mungkin kamu nggak ingat ya. Pak Jai itu cuma bilang, kok tegomeng sih gue ini, kok masalah tega nih. Itu bentuk kasih sayangnya mama. Jadi kamu bisa menghadapi hidup nanti di kemudian hari, bahwa masalah di bayi itu susu tumpah itu kan masalah, dan kamu bisa mengatasinya dengan apa? Dengan membersihkan lagi lantainya. Terus nanti di lain waktu juga kamu lebih hati-hati karena di situ ada susu yang nggak pakai tutup, berarti kamu taruhnya jangan di pinggir misalnya gitu. Itu ada pelajaran pasti dalam setiap yang mama ajarkan, pasti ada pelajaran, dan mama tidak akan ngomong pelajarannya apa, biar kamu secara insting itu udah paham gitu. Karena mama yakin bahwa setiap anak itu sebetulnya cerdas dan bisa diajak ngomong. Kenapa kemudian tadi kamu bilang dari kecil kamu sudah diajak ngomong sama mama? Itu karena mama yakin bahwa sebetulnya sekecil apapun anak juga udah bisa kok diajak ngomong, udah bisa kok diajak diskusi. Kamu pernah diajak diskusi mama? Kakaknya? Kalau misalnya apa ya, mama kayak lagi bingung terus lagi merasa down gitu, mama selalu tanya Kak Ami kan, ini mama harus gimana ya, terus Ami ngasih solusi, ya mama belajar lah cuek gitu kan. Toh orang-orang juga belum tentu mikirin mama, ngapain mama mikirin orang lain yang buang-buang waktu aja. Jadi hidup egois itu kadang perlu. Kalau gitu ya. Terus kayak sekolah, ya kan? Gimana tuh kamu sekarang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan besok mau perguruan tinggi, itu gimana tuh kamu? Gimana Mbak? Bagaimana kamu, mama ngajak diskusi kamu nggak, atau mama yang memutuskan sendiri sekolahnya? Oh, kalau itu sih, kalau misalnya dulu waktu masih TK, karena mungkin mama pengen, iya, terus mama pengennya kan nanti lebih biar bisa basic agama. Jadi mama yang masukin sampai waktu TK ya. Terus begitu masuk SD, Ami disuruh milih sendiri mau masuk SD 1 atau SD Kutosari. Madinah. Enggak dulu. Oh, tiga SD Kutosari, SD 1 atau Madinah. Anak milih buat Madinah karena Ami memutuskan kayak emang udah apa yang udah Ami dapat di TK sebelumnya, yang basic agamanya udah bagus. Kalau misalkan udah ditinggal dari SD itu bakal kayak keputus. Iya, terus kayak percuma eman-eman gitu kan. Apalagi masih SD kan, masih kecil-kecil, masih butuh bimbingan banget gitu. Jadi yang penting buat dia Madinah. Itu waktu SMP, mama juga, Ami pengennya kan di MTS 1. Tapi habis itu, dulu bilang sama SMP 1 apa ya? SMP 3. Kalau di SMP 3 Ami nggak mau, Ami maunya di MTS. Terus ikut ujian nggak lolos. Akhirnya ikutlah SMP Integral, dan kebetulan kan masih satu dan itu kamu putusin sendiri ya? Masih satu yayasan sama Al-Madinah, dan itu kayak yaudahlah, lanjutin lagi hafalannya juga sekalian gitu. SMA langsung ya? Iya, buat negeri, karena itu mama bilang katanya biar temennya ganti-ganti. Terus dari SMP juga pengennya dari dulu emang maunya di SMA 2. Terus ya biar buat siapa itu? dari mama. Suhu ya, senior.
biar keluar juga dari zona nyaman gitu loh. Karena kan dulu temennya enak-enak banget, terus sekarang berbagai macam jenis gitu. Iya. Itu tadi sekolah kamu udah diajak diskusi dan seterusnya. Bahkan kamu ingat nggak di titik yang terendah kita, di titik terendah kita, ya fase hidup kita yang tersulit. Mama ajak omong kamu tuh gimana? Gimana? Itu menurutmu gimana? Aku dipaksa dewasa. Aku dipaksa dewasa ya? Iya. Terus kayak tapi dipaksa dewasa senang apa enggak? Atau senang sih. Saya kan jadi mikirin orang lain juga, nggak mikirin sisi dari kita sendiri tapi POV orang lain gitu. Gitu sih. Iya. Itu yang mama salut. Meskipun kadang kalau melihat kamu itu dulu kecil itu kasihan gitu maksudnya sampai sekarang. Jadi mama kadang itu berpikirnya aku terlalu membebani dia enggak ya dengan benar-benar real life. Ini hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya itu enggak cuma enggak isinya enggak manis-manis doang. Pahitnya lebih banyak mungkin, dan kamu merasakan pahitnya kan gitu. Dan itu mama ingat kamu bahkan di fase tersulit dulu mimpi nangis gitu, pokoknya bilang nggak pengen apa ya pisah sama mama dan seterusnya. Itu mama, aku terlalu membebani nggak ya sebagai orang tua? Mama, menurutmu mama membebani kamu nggak? Dan dengan problem-problem hidup mama, dengan problem hidup keluarga kita? Enggak sih. Enggak. Itu tadi kan kami udah cerita dari sudut kita, kebiasaan kita komunikasi dari kecil sampai detik ini gitu ya. Tapi ada beberapa teman mama itu yang cerita ya, kok bisa ya sedekat itu? Aku nggak bisa. Anakku sudah besar, dia pendiam, dia hanya hidup dengan HP, dia nge-game, dia bla bla bla, mungkin hampir sama Allah di luar ya. Gimana ya caranya aku bisa mendekati, bisa ngobrol? Menurutmu gimana tuh? Itu sih kayak kembali lagi itu semua kebiasaan kan. Jadi ya ini kan punya saudara tuh Alma dulu kan pendiam, terus kayak ditanyain jawabnya seadanya banget, tapi kan marah-marah. Tapi kalau misalnya kita ngadepinnya sama sabar, terus kayak orang lain itu tuh harus dicerewetin biar lama-lama terbiasa ngomong, karena mereka itu sebenarnya tuh nggak kebiasaan ngomong, mereka takut ngomong, mereka tuh takut kalau misalnya mereka ngomongnya salah, makanya mereka memilih buat diem. Terus kadang juga anak-anak tuh mikir orang tua juga, kadang aku ngomong kayak gini orang tua kepikiran nggak ya, terus nanti dimarahin nggak ya? Dimarahin apa enggak ya? Dilarang nggak ya, kayak gitu ya? Sesuai ekspektasinya apa enggak? Jadi ada semacam sudut pandang anak ini ya, ada semacam kekhawatiran ketika satu tidak terbiasa, kemudian dia mungkin dari anak sendiri nggak paham orang tuanya ya, nggak paham orang tuanya bahwa sebetulnya orang tua tidak seburuk itu, tetapi karena tidak terbiasa untuk bicara, sehingga dan sama halnya juga orang tua juga tidak terbiasa ngobrol sama anak, sehingga tidak terlalu dalam mengenal, oh kalau anakku diginiin dia akan seperti apa, nggak ngerti kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada kekhawatiran anak karena kecenderungannya itu hal yang wajar sekali, bahwa orang tua itu protektif, itu sangat wajar dan itu bagus. Cuma memang mungkin perlu ada proses diskusi ya, sehingga sama-sama tahu yang dimaksud satu sama lain. Ketika kemudian hanya sekedar aku mau keluar malam ya, mama juga kan nggak bebasin kamu banget kan, mah gimana kalau kamu pergi malam? Mah, Ami nanti pergi sama nyebut nama sama siapa, terus pulang jam berapa, lagi di mana, itu selalu ngabarin. Nah, itu. Jadi mama pun lepasnya udah yang enak gitu, maksudnya oh iya anakku kesana sama itu
dia juga trust ya, mama percaya bahwa kamu akan disiplin. Karena kepercayaan itu sangat penting antara anak mempercayai orang tua dan orang tua mempercayai anak, itu sangat penting, itu harus dijaga. Karena ketika kemudian suatu saat kepercayaan itu hilang, maka apapun yang keluar dari mulut yang bersangkutan biasanya jangan kan gitu ya. Sama halnya ketika kamu pamit malam, mungkin memang kayak ini 9:30, oke, kisaran 9:30 toleransinya berapa kan gitu. Ketika lebih dari itu, mestinya kan kamu ngasih tahu ini agak telat karena apa kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin ya itu karena faktor kebiasaan, sehingga kemudian akhirnya udahlah aku pergi malam gak usah pamit kayak gitu. Dan itu lebih bahaya kan gitu, apalagi perempuan. Menurut mama sih gitu, dan menurutmu gitu juga ya. Terus gini nih, sebetulnya kalau anak remaja itu pengennya figur orang tua itu seperti apa sih yang diharapkan? Jadi temannya bisa ngapain? Iya. Terus bisa main game bareng gitu atau gimana? Bukan sih, apa ya, ngerti aja sama update zaman sekarang kayak gimana, terus menyikapi anak itu sih gimana. Karena kan zaman sekarang sama zaman dulu kan beda. Kalau misalnya anak zaman sekarang disikapi sama orang-orang kayak dulu kan bakal juga bertentangan gitu, malah ribut. Terus ibu harusnya kayak gini malah gitu. Berarti mama bisa update ya? Apa itu mama update itu? Kebiasaan apa sih yang bikin kamu ya marah tapi ya nggak bisa marah? Mama tuh kadang suka ganggu Nami, tapi mukanya tuh kayak muka ini Melasi kan, kayak muka ngeledek, tapi tuh kayak bucu banget, sekarang aja kayak bucu. Kayak gitulah. Terus apa lagi? Terus kalau mama kan kelihatan banget ya perbedaan, kayak lagi bete sama lagi moodnya lagi baik itu kan kelihatan. Jadi kayak kalau misalnya Rani mau deketin mama atau mama lagi bete tuh Ami mending menjauh daripada nanti sama-sama ribut. Karena kan Ami kan orangnya juga sama-sama itu kan emosian, mama emosian, ya udah Ami yang mundur. Nanti kalau misalnya dilihat kayaknya udah bagus nih, udah deket. Ya. Terus yang bikin kamu kangen sama mama? Lucunya Lucu, random. Random. Gimana randomnya? Randomnya tuh kadang tiba-tiba ketawa, tiba-tiba teriak, tiba-tiba ngeledekin, terus tiba-tiba pokoknya ada aja tingkahnya gitu lah. Gitu. Kayak jadi koreografernya BTS gitu ya. Ya sebetulnya gila-gilanya mama hanya ingin mendekatkan diri sama kamu. Kadang out of the box, biar jadi kadang ibarat kata itu urat malunya diputus dulu lah gitu. Mama nggak ada gengsi mau ngesot kayak apa gitu kan. Yang penting mau bisa ngobrol. Kamu lagi bete ya mama maksa gitu kan. Dipaksa terus mau sampai bener-bener gak bisa marah. Iya, jadi sampai marahnya kamu ya nggak bisa marah sama mama gitu. Jadi terus nanti pasti ketawa gitu. Gak bisa marah sama mama kan. Nah itu ya, itu karena agak-agak nggak tahu malu gitu kan. Kayak pemaksaan. Iya. Oke nih, terima kasih ngobrolnya. Mudah-mudahan kita bisa ngasih apa ya, inspirasi baru lah ya, inspirasi baru. Kita sih bukan segalanya lah ya, kita bukan terus yang terbaik, tidak, tapi kita hanya orang tua, ibu anak yang pengen selalu bisa dekat satu sama lain. Kayak saya selalu bilang sama Armi bahwa sampai setua apapun kamu, tempat terbaik cerita adalah ibumu. Enggak, ya kan? Ya. Jadi supaya Armi tidak akan menceritakan hal-hal apalagi yang rahasia, yang katakan yang
apapun itu ke orang lain, ya sudah teman ceritanya hanya dengan mama. Itu saja Bunda untuk kesempatan malam ini, ngobrol-ngobrol kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi dengan cerita-cerita baru lagi dengan Mom and